Amin. Amin. Ya. Oke, hari ini kita akan selesaikan. Suara saya bisa didengar? Bisa. Oke. Hari ini kita akan selesaikan yang kemarin ya, teman-teman. Rick, sorry, hostnya bukan yang ini. Oh, saya udah jadi host. Yang satu lagi, Rick. Laptop. Bukan yang itu, Rick. Yang satu lagi, Rick. Udah, Kak. Udah dua-duanya, Kak. Oh, udah dua-dua. Oke, siap. Thank you. Ya, kemarin kita belajar tentang menyembuhkan luka batin ya. Ada yang udah belajar sesuatu dari yang kemarin, penjelasan-penjelasan kemarin? Siapa yang punya luka batin? Saya tanya, coba angkat tangan. Oke. Siapa yang punya banyak luka batin? Angkat tangan. Nggak masalah ngaku, saudara. Kita lagi perjalanan mau dipulihkan. Katakan amin. Amin. Ya. Oke. Jadi, kita review ulang dulu ya pelajarannya. Sebagai hamba Tuhan, penting sekali untuk kita ini lepas dari segala luka batin. Karena kalau kita masih punya luka batin, ya, kalau kita masih punya luka batin dalam melayani, itu kemarin kita kasih gambaran ya. Di luar kelihatannya kayak baik-baik saja, tapi ada rantai yang membuat kita berlari, kadang-kadang terjatuh. Kita berlari dan tidak bisa sebebas seharusnya yang Tuhan inginkan gitu. Dan nanti Anda lihat ya, dalam perjalanan hidup Anda dengan Tuhan, Tuhan itu akan menunjukkan mata rohani Anda. Kok kamu ada sesuatu yang salah sih? Luka batin di area-area ini nih, dan itu belum diselesaikan gitu kan. Makanya firman Tuhan Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ya, firman Tuhan berulang-ulang sebenarnya menyuruh kita untuk bebas merdeka. Ya, ini kemarin kita udah belajar matematika, kita pelajari lebih banyak waktunya daripada pelajaran tentang relationship. Makanya nggak heran angka perceraian tinggi, apalagi sekarang corona, perceraian makin tinggi, saudara. Kemudian pelajaran tentang jiwa juga sedikit, makanya nggak heran banyak orang sakit jiwa. Banyak orang tidak tahu bagaimana caranya mengidentifikasi luka batin, apalagi menyembuhkannya. Gitu ya. Ini sudah. Nah, kenapa bisa muncul luka batin, kenapa bisa muncul berhala, kenapa bisa muncul benteng penjajah. Sebenarnya di sini akarnya ya. Kebutuhan primer manusia nggak tercukupi. Anda ini anak-anak Besom yang saya lihat dengan mata saya sekarang, secara jasmani saya lihat Anda tercukupi. Anda bisa makan, Anda punya tempat tinggal, Anda punya pakaian. Tapi secara rohani, secara jiwa, hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Saya hanya bisa tahu kalau saya berkumpul, ya, hidup dengan Anda dalam percakapan sehari-hari. Kok ini orang kayak gini ya? Nah, seperti itu ya. Jadi akarnya ada di sini. Berhala adalah pengejaran akan kebutuhan. Di titik mana kalian kurang dicintai, ya Anda akan berusaha untuk dicintai. Di titik mana Anda kurang merasa dimiliki, Anda akan berusaha untuk merasa menginginkan untuk dimiliki ya. Ini udah saya jelaskan kemarin. Kemudian emosi manusia. Ya, manusia normal untuk punya emosi. Emosi itu ada positif dan negatif ya. Nah, yang negatif ini kalau sering muncul, takut, marah, sedih, muncul selama beberapa bulan terakhir, itu sebenarnya tubuh sedang ngasih tahu kita bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih. Nah, maka kita perlu menanganinya dengan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini penting sekali ya.
Firman Tuhan itu sebenarnya mengajarkan kita untuk cerdas emosi. Ya. Pada waktu kita disakiti, membalasnya dengan kasih. Wah, ini cerdas emosi. Ya. Menurut saya, kecerdasan emosi, ya, ini yang banyak diajarkan oleh agama-agama, ya. Dan ini adalah hal yang ilahi. Kecerdasan emosi itu bukan produk dari dunia ini. Produk dari dunia ini contohnya apa? Ya, hukum ekonomi. Keluarkan sedikit, mendapatkan sebanyak-banyaknya. Nah, sedangkan ajaran dari Tuhan, apalagi ya, saya percaya semua agama sama mengajarkan kebaikan ya. Tapi hanya satu yang benar, satu yang benar-benar memerdekakan, satu yang benar-benar benar. Dia yang dari atas, yang turun. Nah, dia yang dari atas itu turun untuk mengajarkan kebenaran. Kebenarannya kalau kita lihat itu jauh melebihi akal manusia, saudara. Bagaimana mungkin ya orang yang menampar pipi kiri disuruh memberikan pipi kanan kita ya, rugi secara dunia ya. Makanya tadi saya bilang ini bukan ajaran dari dunia. Tapi dia mengajarkan sesuatu untuk menang dari dunia ini. Kasih selalu menang. Ya. Makanya makin kita belajar firman Tuhan, sebenarnya kita lagi cerdas emosi. Nah, problemnya adalah banyak orang udah puluhan tahun menjadi Kristen tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Ya, kita masih sering mendengar orang bilang, kalau lu baik sama gua kasih kepala gua. Tapi kalau lu jahat sama gua balas 1000 kali. Orang ini walaupun sudah pelayanan, ya hamba Tuhan banyak loh yang kayak gini, saudara. Wah, di depan mimbar dia bagus khotbahnya gitu kan. Tapi kehidupan yang dipakai masih kehidupan duniawi. Nah, Anda lihat, orang-orang yang seperti ini nggak akan bisa cerdas emosi. Kecerdasan emosi bahkan yang diajarkan secara psikologi ya. Kalau kita mau bicara jujur ya. Contohnya, apa sih jalan keluar untuk kebencian? Tidak membenci? Enggak. Jalan keluar kebencian satu-satunya itu mengampuni dan mengasihi. Dan 2000 tahun lalu ini Yesus ajarkan. Bahkan di dalam hukum Taurat, hukumnya Musa, ya, yang sampai sekarang orang-orang Yahudi masih kayak begitu. Makanya Israel dibom, Israel balas membom. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini tidak bisa menyelesaikan. Oleh sebab itu Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakannya. Ketika orang menginginkan bajumu, berikan jubahmu. Ketika orang menginginkan kamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Ya. Nggak ada hukum yang bisa mengekang ini. Nggak ada hukum yang bisa mengalahkan ini. Kasih selalu menang. Pada akhirnya kecerdasan emosi berpusat kepada kasih kepada Tuhan. Kasih itu inti dari ya kecerdasan emosi sebenarnya. Bukan ngakal-ngakalin orang, bukan menginginkan cari keuntungan dari orang lain. Nah, saya berharap untuk hal-hal yang saya tekankan seperti ini Anda bisa mengerti dengan baik ya. Kecerdasan emosi adalah produk-produk ilahi. Bagaimana mungkin kita disakiti, kita dicubit orang ya kan, membalasnya dengan mengasihi. Orang mengutuki kita, dibalasnya dengan memberkati mereka. Wah, ini kalau Anda bisa kayak gini, sampai satu titik Anda akan bisa seperti yang Yesus lakukan. Ya. Disesah, dibunuh, katakan, Bapa ampuni mereka. Nanti kita akan belajar itu lebih dalam. Ya. Kecerdasan emosi, saya harap Anda bisa mengerti dan Anda mempraktekkan, saudara. Ya. Kemudian prinsip inner healing, cari tahu lukanya. Ya, kemarin kita sudah belajar jenis lukanya apa, diobati sesuai dengan jenis lukanya. Sama juga luka di jiwa. Luka ini nggak kasat mata, tidak bisa terlihat. Kenali setiap emosi yang muncul dan cari tahu sumbernya. Emosi tadi kan beda-beda ya saudara ya. Di sebelah kiri ini ada takut, marah, sedih. Nah, kalau Anda suka sering muncul marah, maka identifikasinya pasti berbeda dengan kok saya ini sering sedih ya. Gitu ya, marah dan sedih gitu kan. Oh, kok saya suka marah, tapi nanti di lain waktu saya suka sedih ya. Sebenarnya agak bertalian ya. Mereka ini agak berhubungan sebenarnya. Orang yang takut biasanya muncul sedih ya.
Kemudian orang yang takut bisa muncul benteng yang menjadi marah ya. Jadi sebenarnya mereka ini bertalian gitu. Tapi akarnya pasti secara identifikasi pasti satu dan itu tepat ya. Jadi makin kita tahu lukanya di mana, aduh gampang sekali saudara buat Tuhan untuk menyembuhkan luka batin itu. Katakan amin. Amin. Oke, jadi 2 akar luka dari manusia ya. Itu sebenarnya kehilangan dan tertolak ya. Kemarin kita udah belajar kehilangan, coba resapi saudara, kehilangan dengan tertolak. Kalau kehilangan itu apa yang kita punya tiba-tiba hilang. Ya. Nah, rasa tidak diinginkan, rasa untuk gue nggak mau Yosua, gue nggak mau lu, pokoknya gue benar-benar. Nah, saya berharap Anda bisa membedakan ini ya, mana kehilangan, mana tertolak ya. Contoh kehilangan diselingkuhi, ditipu, ya, kehilangan orang yang paling kita cintai, kematiannya, bangkrut ya, tiba-tiba kerjaan hilang, di PHK. Nah, tertolak ini nilai ya. Nah, saudara, saya mau tanya, lebih mending mana, kehilangan atau tertolak? Coba berpikir. Tertolak. Tertolak ya. Iya. Karena biasanya di dalam kehilangan ada tertolak. Di dalam tertolak ada kehilangan. Tapi kalau Anda bisa jeli, dua-duanya ini berbeda. Ada masing-masing orang berbeda ya. Tertolak ini berbicara mengenai nilai ya. Nilainya itu hilang ya. Memang benar, beberapa titik tertolak ini lebih parah daripada kehilangannya. Maksudnya gini, kalau Anda mengalami kehilangan, Anda belum tentu tertolak. Tapi kalau Anda tertolak, sudah pasti Anda kehilangan. Oke? Saya berharap Anda paham di sini. Nah, kita masuk ke rantai penawan jiwa. Sampai di titik ini, jadi Anda tahu ya, makanya kenapa dikatakan daging ini lemah, roh itu penurut. Ya, karena ini nih. Dikatakan, aku ingin melakukan yang baik, rohku itu tahu untuk melakukan yang baik, tapi dagingku justru melakukan yang tidak baik. Ya, karena ini kita sudah belajar tentang berhala hati, benteng penjajah, ANT, pikiran otomatis yang negatif ya, tiba-tiba negatif ya. Nah, teman-teman kalau kita lihat ya, titik hijau itu ANT, intimidasi, ternyata dia adalah produk ya dari ini, 3 ini. Benteng penjajah, berhala hati, luka batin. Jadi kalau 3 ini kita bisa menang, kita bisa lepaskan, kita bisa merdeka. Biasa ANT itu udah kayak, ya elah ini ANT nih gitu kan, kebaskan debu gitu. Jadi yang warna hijau memang yang paling ringan ya. Setan ngebisikin sesuatu, mengintimidasi, memberikan rasa bersalah yang berlebih dan lain sebagainya. Itu benar-benar dari luar ya. Gampang sekali ya. Tapi yang dari dalam, yang 3 ini. Benteng penjajah, berhala hati, luka batinnya. Dan kita bisa menghilangkannya secepatnya. Nah, gejala luka batin, kemarin kita udah belajar ya, ada yang parah dan ada yang tidak parah ya. Kenapa kita perlu belajar ini? Supaya ke depan kita bisa dengan gampang melihat. Saya walaupun sudah mengajar, saudara, saya masih terus berobat jalan, belajar terus, dan Roh Kudus makin menyingkapkan. Ada luka-luka batin yang belum selesai mungkin dalam area di tubuh saya ya. Oh, tertolak nih. Dulu pernah ditolak sama pacar, pasangan hidup ya. Oh, di titik ini ya. Oh, ya udah, segera saya sembuhkan. Self healing ya. Ketika kita tahu caranya. Oke. Nah, bahkan yang sampai parah pun itu gampang, saudara. Kalau Anda tahu lukanya ya, itu cepat sekali untuk menyembuhkan. Nah, kenapa ya yang parah ini kok kelihatannya kayak sulit untuk disembuhkan? Karena kita butuh waktu untuk mengidentifikasi. Misalnya ada orang datang, ya, contoh ya, beberapa tahun yang lalu teman saya datang untuk konsultasi ya, konseling dengan saya. Itu yang diceritakan hanya gejalanya saja.
saya nggak enak, saya melakukan ini, saya melakukan dosa ini, saya melakukan kecanduan ini, kecanduan itu. Dia masih muter-muter di situ. Nggak langsung untuk kasih tahu akarnya to the point ya. Jadi saya cuma bisa mendengarkan ya. Kita sebagai konselor jangan kasih jawaban buru-buru, dan kita nggak boleh kasih jawaban sebenarnya. Kita paparkan kebenaran demi kebenaran, biarkan dia mengambil keputusan sendiri ya. Dan saya bingung, ini orang cerita dari ujung timur sampai barat gitu kan. Mungkin dia masih malu. Nah, nanti Anda akan menemui nih, orang itu biasanya kalau mau cerita kepada Anda, Roh Kudus itu udah bergerak ya. Roh Kudus sudah bergerak ya, kita tinggal dengerin, jangan sekali-sekali dihakimi ya. Sampai akhirnya orang itu cerita. Ya. Anda bisa bayangkan, saya kasih analogi ya. Kalau luka itu ternyata di tangan saya, ya, lukanya di sini nih. Nah, secara rohani, kalau lukanya di sini, biasanya orang yang tidak pandai, mereka akan bilang, tanganku kok nggak enak ya digerakkan ya. Yos, tanganku ini nggak enak, Yos, digerakkan, Yos. Pokoknya tangan sebelah kiriku ini sakit nih. Aku jadi nggak bisa ngambil pakaian, aku jadi nggak bisa ngambil barang di bawah. Nah, jadi yang diceritakan hanya gambaran besar dari tidak berfungsi tangan. Kenapa? Karena orangnya tidak bisa mengidentifikasi lukanya itu ada di sini. Nah, sebagai konselor, ya, sebagai hamba Tuhan, di sini ada gembala juga, Anda akan menemui orang-orang yang konseling dengan Anda, dia itu cerita gejalanya. Aduh, tanganku nih sakit nih. Ketika mandi, tiba-tiba kena sabun kok sakit ya tanganku ya. Dia tidak bisa menyebutkan secara precise, secara detail, secara tepat. Ya. Jadi muter-muter sekitaran sini nih tangan gitu. Padahal kalau Anda mengidentifikasi, oh lukanya di sini. Ya elah, kalau lukanya di sini, lu nggak usah cerita panjang lebar tangan lu, keles, ya kan? Kalau lukanya di sini, ambil betadin atau apapun ya, kalau perlu diperban. Nah, sama di bidang jiwa juga gitu. Orang akan berputar-putar cerita ya, gejala-gejalanya, akibat-akibatnya. Sampai titik dia bisa mengerti akarnya di mana. Waduh, itu cepat banget, saudara. Disembuhkan. Selalu ada persenjataan firman Tuhan untuk setiap luka. Katakan amin. Amin. Saya belum pernah lihat luka yang begitu parah yang tidak bisa disembuhkan Tuhan. Tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh Kristus. Amin. Amin. Oke. Jadi parah dan tidak parah itu jangan mengganggu kita dalam melayani. Ya. Kalau Anda dapat kasus ya, tiba-tiba Tuhan itu nyuruh seseorang datang kepada Anda dan kasusnya adalah kasus gila atau kasus bunuh diri. Ya. Itu tadi yang aku bilang ya. Mungkin Anda akan ngelihat seputaran tangan ini. Waduh, kok tangannya ini nggak berfungsi, tangannya ini semua sakit. Sebenarnya akarnya cuma satu. Dan khusus untuk kasus gila, biasanya melibatkan roh jahat. Sebenarnya itu malah lebih gampang, saudara. Anda tengking setannya keluar, orangnya menguasai dirinya lagi, dia terima Tuhan Yesus, ajak terima Tuhan Yesus, waduh, cepet banget itu. Makanya ya, ketika mengerti kebenaran demi kebenaran ini, aduh, mau sampai kapan sih jadi bulan-bulanannya setan? Ya, dan Anda yang akan dimerdekakan, Anda harus memerdekakan orang lain. Setan itu suka untuk menutup-nutupi. Wah, ini kasusnya parah nih. Tidak ada yang parah. Masing-masing kita dulu kasusnya parah-parah semua. Ya. Tapi lihat sekarang, kita bisa tersenyum, kita bisa bebas merdeka, menikmati apa yang Tuhan berikan karena kita sudah merdeka. Makanya kita berutang sama Tuhan untuk memerdekakan orang lain. Katakan, saya mau memerdekakan orang lain. Saya mau memerdekakan orang lain. Amin. Ya, saya berharap itu menjadi kenyataan dalam kehidupan pelayanan Anda ya. Nah, sumber luka batin ya. Tadi kalau kita lihat akarnya adalah tertolak, akarnya adalah kehilangan, maka sumbernya, peristiwanya kapan terjadinya? Biasanya masa janin dan masa inner child. Kemarin kita udah belajar ya. Masa inner child itu masa kandungan, mungkin orang tua menolak dan lain sebagainya. Saya nggak akan bahas lebih dalam. Minggu kemarin sudah. Nah, kenapa sih kita perlu belajar alam bawah sadar? Karena ternyata ya diri kita ini adalah ini ya alam sadar.
Anda berbicara dengan saya, Anda menggunakan pikiran Anda, itu ternyata cuma 10%. Ya. Para ahli setuju 10-20%. Kita menggunakan kesadaran kita. Ya. Sisanya itu kita terdiri dari alam bawah sadar. Jadi sebenarnya membersihkan luka batin itu sebenarnya membersihkan alam bawah sadar kita. Penting sekali ya. Alam bawah sadar ini seperti apa sih? Ya, kumpulan hal-hal berkesan baik, memori baik, dan buruk yang dibangun sedari kecil. Yang 80% sampai 90% mempengaruhi pikiran. Anda ngerti syaraf dan otot-otot otonom ya? Saya bukan orang di biologi, tapi dulu pernah belajar kan, kita punya saraf otonom. Saraf otonom. Otot otonom. Otot otonom ini adalah otot yang nggak bisa kita perintahkan. Nih, kalau kayak tangan saya nih, otak saya memerintahkan, ayo tangan terangkat nih. Kasih contoh kan anak-anak bisom terangkat. Nah, maka saya memerintahkan dan tangan saya terangkat gitu kan. Nah, syaraf yang otonom ini adalah yang bekerja dengan otomatis. Contohnya apa ya? Jantung berdetak ya. Anda nggak memerintahkan kan, hai jantung berdetak itu. Enggak. Dia setiap detik pasti berdetak ya. Dek, 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 gitu. Nah, ternyata jiwa kita terdiri dari 80-90% hal-hal yang otomatis terjadi. Nah, ini loh alam bawah sadar ini. Nah, kalau alam bawah sadarnya penuh dengan sampah, ya nggak heran. Maka yang Anda keluarkan adalah sampah. Ya. Kalau alam bawah sadarnya penuh dengan luka, penuh dengan kepahitan, untuk mengasihi itu susah. Dan kenapa Anda begitu mengasihi diri sendiri? Karena apa? Penuh luka. 80%, 90% penuh luka. Dia bekerja seperti jantung ya. Berdetak terus. Luka, 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 luka. Tersakiti. Seperti itu. Nah, itu cara kerja alam bawah sadar. Nah, tes paling sederhana untuk melihat isi alam bawah sadar adalah waktu Anda kaget ya. Bisa dengan dikagetin, dicubit atau kaki. Kemarin saya udah ajarkan. Contohnya pada waktu kita menyetir ya, setir mobil ya. Lama-lama kita udah ngerti ya. Kita nyetir motor, nyetir mobil, lama-lama kita udah ngerti rumah kita. Udah langsung tanpa mikir pun ya. Kadang-kadang kita lagi teleponan di mobil, di motor gitu. Tiba-tiba, loh kok udah sampai ya? Gitu. Gue kelewatan harus beli makanan dulu tadi gitu kan. Kenapa? Karena pilotnya adalah alam bawah sadar kita. Nah, ternyata alam bawah sadar kita ini fungsinya luar biasa. Penting ya. Kalau nggak diubahkan, dia yang akan mengubahkan kita. Sekali lagi, kalau tidak diubahkan di dalam firman Tuhan, kita yang akan diubahkan sesuai dengan isinya dari alam bawah sadar ini. Nah, yang penting kita belajar adalah mengubah alam bawah sadar ini sama dengan mengubah memori. Terus-terusan. Disebut juga healing memory, menyembuhkan memori. Tuhan ajarkan kepada saya menghafal dan menghidupi firman Tuhan. Jadi menghafal firman Tuhan. Kalau tiba-tiba Anda ini punya respon takut ya, takut soal masa depan. Nah, kalau itu melekat di dalam alam bawah sadar Anda, ya tinggal tunggu pemicu. Tiba-tiba ketakutannya berlebih. Ketakutan nggak punya pasangan hidup, ya sampai hari ini masih single, jomblo gitu kan. Ketakutan tidak punya uang, ketakutan masa depan, ketakutan pekerjaan. Kalau Anda punya di alam bawah sadar Anda itu ya, mungkin pernah punya luka, mungkin pernah punya mungkin berhala juga, berhala dalam hidup ya. Pokoknya takut lah. Kalau udah ketakutan itu takutannya minta ampun gitu kan. Nah, maka saat itu muncul, hafalkan firman Tuhan. Saat itu muncul, hafalkan firman Tuhan. Isi di dalam pikiranmu. Firman Tuhan katakan apa? Di dalam Yeremia mungkin, di dalam apa? Hafalkan langsung, isi firman-nya. Ya. Yesaya 41 ayat 10 itu menjadi ayat hafalan saya ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu dan bla 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 ya. Tertulis di tembok saya. Saya lagi menconteknya. Dulu saya hafal. Dan terus saya masih ingatkan untuk hafalkan terus gitu. Nah, nanti tiba-tiba Anda berubah loh. Alam bawah sadar Anda udah terisi dengan firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertaimu. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu.
Aku akan menyertai engkau, aku akan meneguhkan engkau, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa keselamatan. Gitu kan. Itu resapi, saudara, resapi. Waktu Anda sedang menghafal, Anda meresapi, ya, itu tiba-tiba kayak alam bawah sadar Anda tergantikan. Memori-memori yang lama itu tergantikan. Virus-virus di dalam komputer itu digantikan dengan program-program yang baru. Ya. Oke. Nah, kemarin kita terputus sampai di sini, saudara. Makanya tadi saya perlu untuk mereview ulang, gitu. Karena kita akan masuk di sini. Proses keputusan seorang Yosua adalah seperti ini. Kalau kita tarik bagannya, ya, ini penting untuk Anda mengerti benar-benar. Contoh, ada peristiwa buruk yang terjadi di dalam hidup saya. Ya, ada peristiwa buruk di kotak pojok kiri, ya. Peristiwa yang buruk terjadi dalam hidup, maka akan menghasilkan saya akan melihat siapa nih yang menyebabkan nih. Contoh, ya. Contoh, saya diputuskan pacar aja. Contoh, ya. Peristiwa buruknya saya diputuskan pacar. Masuk ke kotak yang kedua, saya akan melihat pribadi siapa yang dipandang menyebabkannya. Tuhan, iblis, orang lain, atau diri sendiri. Oh, mungkin saya akan melihat, oh dia kok jahat ya. Saya melihat dia sebagai penyebabnya, dan saya melihat diri saya sendiri. Oh, saya juga ikut andil. Ada kesalahan saya sehingga saya diputuskan. Dan diputuskannya mungkin dengan cara tidak hormat, ya, sehingga saya begitu concern, ya. Nah, kita lihat nih, saudara. Peristiwanya adalah peristiwa biasa. Tapi yang tidak biasa adalah bumbu penyedapnya nih. Bumbu penyedapnya kita lihat. Masing-masing orang berbeda, ya. Ada berhala hati. Oh, ternyata saya punya berhala hati penerimaan. Pada waktu saya diputuskan, berhala saya terusik nih. Orang ini tidak menginginkan saya. Saya ditolak. Ya, padahal kalau kita diputuskan itu hal biasa, ya. Supaya kita belajar, dan mungkin dia bukan yang terbaik buat saya, dan saya bukan yang terbaik buat dia, ya. Tapi karena ada berhala dalam hati, ya, saya ingin diterima. Dengan punya pacar itu saya merasa kayak saya lebih berharga. Nah, maka kasus saya diputuskan pacar ini benar-benar berarti buat saya. Wah, saya akan berusaha balikan. Saya akan berusaha untuk saya bisa diterima kembali. Karena apa? Berhala hati ini memberikan bumbu penyedap. Ada berhala yang mengais-ngais, ya, yang sedang kelaparan dalam diri saya. Wah, ternyata berpengaruh, ya, nanti kepada ambil keputusan saya. Ya. Kemudian ada lagi berhala hati bisa jadi controlling, ya. Wah, saya terbiasa ngontrol pacar saya kontrol, ya, atas nama kasih, ya. Aku mencintai kamu. Kamu jangan pergi sama cowok-cowok gereja, ya. Pokoknya jangan pergi sama cowok-cowok gereja. Aku mencintai kamu. Sebenarnya controlling, ya. Sebenarnya mungkin cemburu atau apapun itu ditutupi dengan yang hal-hal kayak gini. Sebenarnya berhala, ya. Ya, seharusnya kita bisa pada batasannya lah, ya. Kita memang ajarkan ke pasangan hidup kita. Kalau pergi dengan cowok sendirian, satu dengan satu, ya tidak boleh. Tapi kalau rame-rame, ya silakan, kan, gitu. Nah, cuman orang yang punya berhala, itu kelihatan banget, ya. Walaupun pergi rame-rame, tidak boleh. Gitu. Nah, apalagi diputuskan. Ketika dia diputuskan, ada sesuatu yang rusak dalam dirinya. Gimana pun caranya harus kembali, harus balikan. Ya, kita lihat, ya, dari satu berhala, dari satu bumbu ini, ya, berhala hati aja. Satu kasus bisa berpengaruh lebar, panjang. Kemudian muncul ANT, emosi negatif, ya. Ini sebenarnya yang paling ringan, ya. Tiba-tiba ANT, pikiran negatif, oh ini pasti ada cowok lain nih. Nah, ketahuilah itu bisa jadi ANT, emosi negatif. Oh, pasti ada cowok lain nih. Oh, kamu pasti begini gara-gara begini, gitu kan. Nah, itu ANT. Ketahuilah, ya. Tadi udah ada berhala, sudah ada ANT lagi. Ini menyerang manusia terus. Nah, kemudian yang paling bawah sekarang. Di alam bawah sadar kita,
ada benteng penjajah. Benteng penjajahnya mungkin bisa jadi ini benteng penjajah yang membuat kita punya berhala hati. Apa? Rasa tertolak ya dari orang tua. Sedari kecil kita rasa tertolak ya, tidak pernah dipuji, tidak pernah tidak pernah ditanamkan rasa dimiliki ya. Jadi rasanya kosong dalam hati ini. Itu benteng penjajah kita. Selalu ingin untuk merasa bernilai, muncul berhala hati tadi. Oh, ternyata akarnya di sini. Di alam bawah sadar kita punya benteng penjajah. Dari benteng penjajah ini, benteng penjajahnya adalah tidak bernilai. Dari tidak bernilai ini, dari benteng penjajah muncul berhala hati. Nah, kalau sudah punya 3 ini, saudara, ya, maka peristiwa diputuskan pacar itu bisa jadi luka batin. Atau mungkin sebelumnya lagi ya, kita pernah ditolak dengan pacar yang lain lagi, mungkin sudah ada luka batinnya. Anda bisa lihat ya, betapa rapuhnya kita. Betapa rapuhnya manusia ini ya. Dan saya berharap Anda itu bisa mengerti, bisa membedakan. Kadang dari benteng penjajah ini muncul berhala hati. Ya. Sumbernya ada berhala di dalam hati kita, ya inilah benteng penjajah ini. Dari benteng penjajah ini yang bisa menyebabkan kita gampang luka batin. Atau bisa jadi gara-gara satu kejadian di masa lalu, ya, luka batin di masa lalu bisa menjadikan itu jadi benteng penjajah sampai sekarang. Jadi ini gampang, bisa Anda bolak-balik, tapi Anda harus mengerti konsep ini. Ya. Konsep ini supaya Anda memudahkan Anda untuk mengidentifikasi, itu doang. Dan Anda bisa lihat ya, dari satu peristiwa banyak bumbu-bumbunya ya, bumbu-bumbu perusak. Kemudian muncullah respon yang diberikan. Saya mau tanya, kalau bumbunya udah berhala hati, bumbunya ada emosi negatif, bumbunya ada benteng penjajah, kasus Anda diputuskan itu, kasusnya Anda diputuskan, kira-kira outputnya, hasilnya akan yang atas atau yang mendam sakit hati, ngampuni, damai. Kira-kira, saudara, hasilnya yang atas atau yang bawah? Maaf kok suaranya putus-putus. Oke, putus-putus ya? Ya. Apa nih? Tes. Bagus? Ya, masih putus-putus kok. Putus-putus. Saya coba di laptop. Record. Dengar lebih baik? Udah Ya, lumayan kok. Tes. Apakah lebih baik? Ya, udah kok. Sudah ya? Ya kok. Nah, pertanyaan ini adalah peristiwa Putus lagi kok. kira-kira bawah keluar kepahitan. Cek. Agape.